Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Selasa 11 Oktober 2022. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Mari bersama kita persiapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu atas segala kasih setia Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Malam ini Tuhan, kami rindu untuk disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Karena itu berkatilah setiap hati dan pikiran kami, bahkan kehidupan kami Tuhan, untuk mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di bawah judul perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju ziarahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadamu jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar,
agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin, firman Tuhan. Dari bahan bacaan kita pada malam hari ini, Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20 mengangkat satu tema, yaitu kuat, atau dalam bahasa Toraja kita, bata. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ujian dan cobaan yang datang silih berganti adalah ungkapan yang sering kita dengarkan. Namun, apakah kita memang sudah benar-benar tahan akan uji? Dan sudah sejauh manakah kita menghadapi setiap ujian dan cobaan yang menghampiri kita dengan iman? Dalam surat Efesus ini ditujukan kepada jemaat yang sedang mengalami gangguan dari orang-orang yang membenci firman Tuhan yang diberitakan kepada orang di Efesus. Melalui surat ini juga Paulus berusaha menguatkan sekaligus mengingatkan kepada mereka bahwa dalam menghadapi tantangan dan cobaan dan segala macam tipu muslihat iblis haruslah dihadapi dan dilawan dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, yakni di mana umat harus berdiri dengan tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju ziarahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman dan menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Perlengkapan ini sangatlah penting karena Paulus menyadari bahwa perjuangan itu sangat berat dan sangat beresiko, karena yang dilawan bukanlah melawan darah dan daging, akan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, bahkan melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam suatu waktu di Toraja, nenek moyang kita pernah mengalami satu situasi ketika pasukan DITII pimpinan Kahar Muzakar yang ingin sekali menghancurkan Toraja dan hendak mengislamkannya. Tantangan kita saat ini menjadi makin kompleks. Berbagai macam wujud tipu muslihat iblis makin tampak melawan kebenaran Allah dan orang percaya. Karena itu, untuk dapat menghadapi dan melawannya hanyalah dengan perlengkapan senjata Allah. Amin. Mari bersama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan, atas segala berkat-berkat Tuhan yang senantiasa nyata di dalam setiap kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami saat ini, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarkan kami senantiasa mengucap syukur kepadamu untuk apa yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Ajarkan kami juga senantiasa mendekatkan diri hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu di mana pada malam hari ini kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan
boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi suluh dan pedoman bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi semakin kuat di dalam Tuhan dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan berbagai macam persoalan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah nama Tuhan akan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap rumah tangga kami, sehingga rumah tangga kami boleh menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang saling mengasihi, terlebih lagi boleh menjadi rumah tangga yang senantiasa diberkati Tuhan. Berkati juga anak-anak kami Tuhan yang sementara dalam pertumbuhan. Biarlah anak-anak kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam kasih setia Tuhan. Dan anak-anak kami juga yang sementara menuntut ilmu, baik itu di tingkat sekolah dasar maupun di jenjang yang lebih tinggi. Kiranya juga Tuhan memberkati anak-anak kami, memberikan kebijaksanaan, memberikan pemikiran yang baik Tuhan di dalam menuntut ilmu, sehingga mereka boleh meraih cita-cita dan masa depan mereka. Berkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni Tuhan. Biarlah dari semuanya itu boleh menjadi saluran berkat yang asalnya daripada Tuhan. Dan ajarkan kami juga untuk senantiasa melakukannya dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Dan nama Tuhanlah akan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Berdoa bersama dengan saudara-saudara kekasih kami Tuhan yang menerima berkat Tuhan melalui pertambahan usia kelahiran mereka maupun usia pernikahan mereka. Berdoa bersama dengan saudara-saudara kami Harli Andrika Lomo, Bapak Polimon Kama, Bapak Yakob Yeskiel Manuel Pongbubun, Ibu Hermin Sombolayuk, Hendrik Mako, dan Andrew Nolan Parinding. Tuhan berkati setiap sukacita yang dirasakan oleh saudara-saudara kekasih kami ini. Kami juga senantiasa berdoa untuk orang-orang tua kami yang dalam masa tua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan keteguhan iman kepada orang tua kami. Biarlah di dalam menjalani masa tua mereka Tuhan, mereka senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kekasih-kekasih kami Tuhan yang sedang dalam bergumul dengan sakit penyakit mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, Tuhan berikan kepulihan kepada mereka, berikan kekuatan iman kepada mereka di dalam menjalani semuanya itu. Berkati setiap perawatan-perawatan yang diterima, biarlah dari dalamnya kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga saudara-saudara kekasih kami ini Tuhan boleh menerima kesembuhan, boleh menerima kepulihan yang asalnya daripada Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan akan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa kami yang di surga, senantiasa kami berdoa untuk pemerintah kami, baik itu yang dari tingkat pusat sampai yang pelosok. Tuhan berkati secara khusus pemerintah kami Kota Balikpapan. Biarlah mereka boleh memerintah kami dengan adil, dengan bijaksana, dan dengan arif, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami Tuhan, pelayanan-pelayan yang akan kami angkat ke depannya. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya, baik itu Bapak Pendeta Alex, Ibu Pendeta Titi, bahkan hamba-hamba Tuhan, baik itu majelis gereja, penatua, diaken, pengurus OIG, multimedia, dan layang lainnya ya Tuhan, yang terlibat dalam setiap pelayanan. Tuhan berkati kami semua, Tuhan mampukan kami sehingga kami dimampukan untuk mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Dan dari dalamnya nama Tuhanlah yang akan senantiasa kami muliakan.
Bapa kami yang di surga, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami. Dengarkanlah kami yang datang berseru, yang datang bersyukur kepadamu. Karena doa ini senantiasa kami bawa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa mengampuni setiap salah dan dosa kami, yang senantiasa kami perbuat dalam kehidupan kami, dan yang juga senantiasa mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Selasa 11 Oktober 2022. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.